وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله مكرمنا بأنوار الإسلام والإيمان وبأنوار المحمدية. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وهو مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman dan Islam, masih memberikan kita nikmat sehat, masih memberikan kita nikmat lapang waktu, dan masih memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, kabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan segala orang-orang yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini, kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita yang masih ada disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Telah berkata Al-Habib Muhammad As-Sayyid Al-Bibi Al-Maliki Al-Hasani di dalam kitabnya Tarikhul Hawadis wa Ahwalun Nabawiyah. Alhamdulillah, kita semalam telah membahas, pertemuan sebelumnya telah membahas bagaimana kuatnya fisiknya badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata di sini dilanjutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau melanjutkan dengan paman-paman dan bibi-bibi dan sepupu-pupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dah Rasulullah sifatnya kayak ini. Akan tetapi jarang dari kita tahu siapa pamannya Nabi, siapa bibinya Nabi, siapa sepupunya Nabi. Banyak dari kita kada tahu. Amun anak Nabi tahu, oh anak Nabi ada 7, 4 perempuan, 3 laki-lakian. Itu anak Nabi, tahu dah kita. Abah Nabi namanya Abdullah, mama Nabi namanya Aminah. Anak Nabi ada 7. Menantu Nabi namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Suaminya Sayyidina Fatimah. Akan tetapi di sini Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki juga membahas siapa sih paman-paman Nabi. Abdul Muthalib itu punya anak 13 orang. Yang terakhir namanya Abdullah, yang beliau ini adalah ayahnya Nabi, yang ke-13. Jadi Nabi itu punya paman dan bibi 12 orang, tambah dengan Abah Sidin 13 berarti. Dan adapun yang pertama Haris. Yang pertama adalah Haris, wa huwa akbar walad abihi, yang mana Haris ini adalah yang paling tua dari paman Nabi. Yang paling tua siapa sekarang? Haris, itu namanya. Wa mata fi hayati abihi wa lam yudrikil Islam. Dan Haris ini beliau meninggal belum sempat bertemu dengan Rasulullah, cuman bertemu lawan abahnya Nabi. Coba kita kembali ke sejarah, bahwasanya ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal waktu umur Rasulullah di dalam kandungan 2 bulan. Dan di sini dikatakan bahwasanya Haris ini bertamu lawan abahnya Nabi, dan anaknya kainya Nabi Abdul Muthalib itu punya anak 13. Jadi kira-kira umur Sidin itu mungkin 20 tahun lebih,
26 tahun apabila seling 2 tahun. Cuman orang Arab nih, kebiasaan Arab itu selingnya sunat ya. Imbah melahirkan, masa idah 40 hari, paling beberapa bulan hamil lagi. Jadi kadang ada sampai paling setahun bedanya. Kebanyakan tuh. Makanya orang Arab banyak bisa anak. Mamanya masih anom. Anak berapa jar? 7. Mamanya mana? 7 jar. Masih anom jar. Umur berapa? 27 tahun. Kawin umur 14 tahun. Bisa anak 7 udah. Kenapa? Karena kebanyakan kebiasaan orang Arab selingnya sedikit aja. Ya. Amun kita ambil bahwasanya Haris ini dia pernah bertemu dengan abahnya Nabi. Waktu abahnya Nabi menikah dengan Sayyidina Aminah, kalau nggak salah umurnya 18 tahun. Nggak salah loh. Entah 18 tahun atau 25 tahun, teringat. Jadi waktu itu berarti bahwasanya Haris ini sudah balik, sudah dewasa, hitungannya sudah remaja. Nah, itu paman Nabi yang pertama. Akan tetapi beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Wa Qutham, dan yang kedua Qutham. Mata sogiran, yang mana Qutham ini paman Nabi ini meninggal waktu halus. Jadi Sidin paman Nabi yang kedua ini meninggal waktu halus Sidin. Wa Zubair, dan yang kedua Zubair. Wa huwa asanna min syaqiqi Abdullah wa Abi Talib. Kana sya'iran syarifan rais Bani Hashim wa Bani Muttalib. Yang mana Zubair ini adalah ketuanya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi anaknya Abdul Muttalib, paman-paman Nabi itu orang-orang besar. Orang-orang besar yang ada di kota Mekah. Wa Hamzah, dan yang keempat Hamzah. Wa huwa akhun Nabi min ar-ridha'ah. Yang mana Hamzah ini paman Nabi sekaligus saudara sesusuan Nabi. Arda'athuma Thuwaibah maula Abi Lahab, yang mana Hamzah ini Hamzah ini saudara sesusuan Nabi, yang mana dari mama atau ibu susuan Thuwaibah al-Aslamiyah. Namun kita kembali lagi bahwasanya Thuwaibah al-Aslamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab, yang mana Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah karena bahagia atas lahirnya Rasulullah SAW. Setelah lahirnya Rasulullah SAW, Thuwaibah al-Aslamiyah ini menyusui Rasulullah. Dan di waktu lain juga, entah itu sebelum Rasulullah lahir atau sudah Rasulullah lahir, Thuwaibah al-Aslamiyah ini juga menyusui pamannya Nabi. Jadi Sayyidina Hamzah, beliau itu pamannya Nabi sekaligus saudara sesusuan Nabi. Double. Wa Abbas, dan Rasulullah juga punya paman namanya Abbas. Yang mana dikatakan bahwasanya Sayyidina Abbas, kalau di sini dita'liq bahwasanya Sayyidina Abbas itu Islam pada perang Badar. Yang mana kalau kita kembali ke sejarah, perang Badar itu adalah tahun ketiga dari hijrah. Itu perang Badar. Akan tetapi waktu ulun belajar di sana bahwasanya Sayyidina Abbas, pamannya Nabi yang bernama Sayyidina Abbas, itu beliau Islam sebelum Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah orang yang ke-40 Islam di dalam Islam. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab. Akan tetapi dikatakan bahwa Sayyidina Abbas Islam sebelum Sayyidina Umar bin Khattab. Akan tetapi kenapa kata ulama di sini bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang Sayyidina Abbas, itu beliau dikatakan ketika perang Badar karena beliau dari pertama Islam beliau menyembunyikan Islamnya. Jadi sembunyi-sembunyi Sayyidina Tubari. Jadi Sayyidina Abbas itu Islam entah tahun ketiga atau keempat setelah Nabi menjadi Rasul, Islam Sidin. Cuman Sidin sembunyi-sembunyi. Kada akan bertampak nih. Soalnya waktu itu lagi amun zaman kita zaman PKI hitungannya nih. Sedikit kelihatan ulamanya penggal.
sedikit kelihatan pegal. Waktu itu tuh Islam masih ditutupi, masih tersembunyi. Kenapa? Karena setiap orang yang masuk Islam pasti disiksa. Itu orang yang merdeka aja sampai dibully. Apalagi Sayyidina Bilal yang sidin budak saya, hamba saya, sampai sidin disiksa oleh majikannya. Habis itu dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, itu yang kelima, Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW, yang mana beliau dikatakan Islam sebelum Umar bin Khattab, akan tetapi menampakkan Islamnya ketika perang Badar. Abu Talib, dan Rasulullah juga punya paman Abu Talib. Rancak kita mendengar siapa sih Abu Talib? Abu Talib itu adalah orang yang mengasuh Nabi ketika meninggal kakeknya Rasulullah. Kalau kita kembali ke sejarah, bahwasanya ibunya Rasulullah meninggal ketika umur Nabi 6 tahun. Setelah meninggal ibunya Rasulullah, diasuh oleh kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Berapa tahun kakeknya Rasulullah mengasuh? 2 tahun. Ketika umur Nabi 8 tahun, meninggal kakeknya Rasulullah SAW. Diwasiatkan oleh kakeknya bahwasanya yang menggaduh Rasulullah SAW itu Abu Talib. Abu Talib. Dan beliau ini paman sekaligus ayah dari Rasulullah SAW. Makanya kalau kita kembali ke sejarah bahwasanya ada di dalam Islam itu namanya Yaumul Huzni, yaitu hari tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena di dalam 1 tahun itu meninggal istrinya Rasulullah, meninggal juga pamannya Rasulullah. Kenapa sih dinangis benar, sedih benar waktu pamannya Abu Talib itu meninggal? Sidin Islam kada. Abu Talib mu'tamad, kebanyakan ulama mengatakan sidin kada Islam. Karena ada satu ayat yang menjelaskan bahwa sidin kada Islam dari tafsirnya. Ya. Akan tetapi beliau sedih. Kenapa sedih? Karena sosok Abu Talib adalah sosok ayah bagi Nabi. Sosok ayah bagi Nabi. Waktu mama Nabi meninggal, sedih kada? Sedih. Cuman sidin kada sesedih Abu Talib. Kenapa? Karena sidin lawan sidin tetapi lawas. Lawan kayak sidin sedih kada? Karena sedih juga sidin. Akan tetapi lawan Abu Talib sidin sedih benar. Kenapa? Karena sidin sosok yang menggaduh Rasulullah puluhan tahun. Makanya kita pernah mendengar bahwasanya abi wa abuka finnar. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, abah ulun di neraka kah di surga aja? Abah ulun di neraka kah di surga aja? Jar Rasulullah, abi wa abuka finnar. Abahku lawan abahkam di neraka. Nah, ini jawaban dari Rasulullah. Akan tetapi amun kita kembali dari segi bahasa Arab, setiap paman itu abah namanya. Makanya ada satu hadis bahwasanya bibi itu sama derajatnya dengan ibu. Sama juga paman. Makanya di sini abi wa abaka finnar, maksudnya abi di situ abah sidin yang Abu Talib. Karena sosok ayah bagi Nabi. Wa asmuhu Abdul Manaf. Abu Talib ini sebetulnya nama sidin lain Abu Talib. Nama sidinnya Abdul Manaf. Cuman digelari dengan Abu Talib. Karena sidin diisi anak namanya Talib. Makanya dari sunnah kita memanggil atau menggelari orang itu dengan nama anak pertama. Contoh, Rasulullah nama sidin Muhammad bin Abdullah. Yang mana apabila sahabat memanggil waktu zaman Nabi, waktu sidin belum jadi Nabi, kan belum jadi Nabi, jadi kan kadang mengiau Nabi atau Rasulullah kada. Mengiaunya siapa? Ya Aba Qasim. Wahai abahnya Qasim. Qasim itu anaknya Nabi yang pertama. Makanya sunnah. Contoh misalkan ada namanya Abdullah, bisa anak namanya Muhammad. Abah Muhammad ya. Sunnah atau hukumnya. Jadi Abu Talib itu nama asalnya Abdul Manaf. Kemudian paman Nabi juga Abu Lahab. Abu Lahab rancak kita mendengar dan bahkan rancak dibaca oleh Imam Tabbat Yada Abi Lahab Wahab. Yang mana nama sidin sebetulnya nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Abdul
Uzza. Kenapa dikiau dengan Abu Lahab? Karena Lahab itu sebetulnya panggilan untuk orang yang bungas. Abu Lahab ini orangnya bungas kan? Orangnya bungas. Kada kau dipungkiri, walaupun Sidin masuk neraka, tapi bungas Sidin. Makanya dikewa Abu Lahab. Dikewa Sidin Abu Lahab. Akan tetapi berkat gara-gara Sidin menentang Rasulullah SAW, maka turun ayat tabban, celaka engkau, yaitu surah Al-Masad. Wa Abdul Ka'bah, dan Rasulullah juga punya paman namanya Abdul Ka'bah. Wa Hajlu, dan Hajlu. Hajlu ini nama apa? Lain nama. Hajlu ini lakop atau bahasa kita tuh panggilan ya, lain nama. Nama aslinya Mughirah. Wa Abdirar, dan Rasulullah juga punya paman namanya Abdirar. Wal Muqawwam, dan Muqawwam. Wa Ghaidah, dan Ghaidah, yang mana Ghaidah ini orang paling kaya dari kalangan Quraisy. Wa Sofiyah, dan punya bibi juga namanya Sofiyah. Dan tadi paman-paman Sidin, ini bibi Sidin lagi. Sidin bibi Sofiyah, Atikah bibi Sidin juga. Wa Arwa, bibinya Nabi. Wa Umaymah, dan bibinya Nabi juga. Wa Barrah, bibi Nabi. Wa Ummu Hakim, dan bibinya Nabi juga. Aslamat minhum Hamzah wa Abbas wa Sofiyah. Ini yang perlu dicatat. Dari semua pamannya Rasulullah dan dari semua bibinya Rasulullah ada 3 orang yang Islam. Yang pertama Sayyidina Hamzah, dan yang kedua Sayyidina Abbas. Itu pamannya Nabi yang Islam dari segi kalangan laki-laki. Dan bibinya Nabi yang Islam siapa? Sofiyah. Yang mana Sofiyah ini ada wahya Ummu Zubair, mamanya Zubair. Nah, itu Islam 3 orang ini. Waqtulifa fi Islami Atikah wa Arwa. Akan tetapi ulama sirah di sini ada yang berpendapat, berbeda pendapat. Kalau 3 orang ini, Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Sofiyah, Sayyidatun Sofiyah, itu Islam mu'tamad bi'atifat. Semua ulama mengatakan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Sofiyah ini Islam. Adapun ada 2 orang, bibi Nabi yang bernama Atikah dan Arwah, bibi dan paman Nabi. Wa amma ummu abihi Abdullah Fahiyat Fatimah bintu Amr. Dan adapun mamanya si Abdullah. Siapa Abdullah? Abahnya. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah bisi abah. Namanya siapa? Abdul Muthalib. Bahkan mamanya Abdullah ini siapa? Atau bahasanya kayak ini. Kayaknya Nabi itu Abdul Muthalib. Nininya Nabi siapa? Dan itu dari nininya Nabi, dari jihad abah. Wahya walidatu Abdillah walidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ummu Aminah bintu Wahab fahiya Barrah bintu Abdul Uzza. Dan tadi nininya Nabi dari abah itu Fatimah. Imbah itu bang, nininya Nabi dari mama siapa? Mamanya Nabi siapa? Sayyidina Khadijah. Bisi abah siapa? Sayyidina Khadijah bin siapa? Ingat lu nah. Sayyidina Khadijah bintu Wahab. Sayyidina Khadijah bintu Wahab. Yang mana Sayyidina Khadijah itu bisi mama. Nama Sidin Barrah. Jadi nini Nabi dari segi abah itu Fatimah. Nini Nabi dari segi mama itu namanya Barrah. Amun mama Nabi, lawan abah Nabi tahu dah kita Abdullah lawan Sayyidina Khadijah. Mama Nabi Sayyidina Aminah, lain Sayyidina Khadijah bini Nabi. Maaflah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki menyambung lagi, kita sudah mengetahui siapa paman-paman Nabi. Siapa sih bibi-bibinya Nabi? Kemudian di sini dibahas siapa sepupunya Nabi. Banu A'mamihi sallallahu alaihi wasallam wa banatu a'mamihi. Siapa sih Jarsidin
sepupu Nabi dari segi kalangan lakian dan dari segi kalangan binian. Yang pertama dibahas masalah anaknya Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Karena kita tahu Abu Thalib ini masyhur karena beliau yang menggaduh Rasulullah. Paman Nabi yang menggaduh Rasulullah itu namanya Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib itu ada beberapa. Yang pertama dibahas di sini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Amirul Mukminin, khalifah keempat setelah Sayyidina Utsman, yang mana beliau juga menantunya Rasulullah dan suaminya Sayyidina Fatimah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali itu sepupunya Nabi. Sepupunya Nabi. Kawin lawan keponakan. Kan biasanya itu. Nabi bisa anak Sayyidina Fatimah. Ali kawin lawan keponakan sepupu. Nah, Sayyidina Rasulullah SAW. Yang kedua Thalib bin Abi Thalib. Nah, yang kedua Thalib bin Abi Thalib. Tadi kita mendengar bahwasanya Abu Thalib itu nama aslinya Abdul Manaf. Digelari Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib? Berarti Thalib ini anak pertama. Adat Arab kayak itu dah, dasar kayak itu. Kita pun kayak itu, ada harapan bisa anak kedua, ketiga namanya. Yang pertama Fatimah contoh. Bisi abah namanya Abdullah. Anaknya siapa? Fatimah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Hamzah lakian. Ada mungkin digelari dengan abah Hamzah, pasti anak yang pertama disabar. Ya kada? Yang kedua Thalib bin Abi Thalib, yaitu Thalib bin Abi Thalib, tufiya walam muslim, yang mana beliau ini meninggal dan belum Islam. Kenapa di sini belum Islam? Karena sebagian ulama dikatakan dalam kitab apabila ada satu perkataan belum Islam itu antara dua, entah beliau kada bertamu dengan Islam, artinya meninggal sebelum diutus jadi Nabi Muhammad SAW, atau sidin bertamu oleh Nabi cuman kada Islam. Cuman kebanyakan apabila di dalam kitab dikatakan belum Islam, berarti ada bertamu lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga Aqil bin Abi Thalib, dibahas oleh Muhammad. Yang ketiga Aqil bin Abi Thalib, tufiya fi khilafatin Muawiyah musliman. Dan Aqil ini orangnya Islam, bertamu lawan Nabi. Dan bahkan beliau bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, Sayyidina Utsman bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, sampai beliau wafat di zaman kerajaan atau kepresidenan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini pamannya Nabi. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Anak apa? Yang keempat adalah Ja'far bin Abi Thalib. Wa huwa tayyar yushtahada fi Mu'tah sanah 8 min al-Hijrah. Anak Sayyidina Abi Thalib yang keempat itu namanya Ja'far. Yang mana Ja'far ini adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan bahkan beliau apabila kita kembali ke sejarah, beliau orang yang digelari yang punya sayap. Tangan beliau dipenggal, kiri dan kanan dipenggal. Kenapa? Karena ketika di satu peperangan, perang Mu'tah, jadi sebelum perang Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya bendera pertama kali, karena di zaman dahulu itu apabila gugur bendera kan ada bendera kerajaan. Amun kerajaan tersebut jatuh benderanya, maka harus mundur pasukannya. Entah mundur atau kalah. Nah, waktu itu yang memegang bendera Islam adalah sepupunya Nabi yang bernama Ja'far. Sebelum perang Nabi sudah ceritakan bahwasanya Sayyidina Ja'far yang megang. Kalau Sayyidina Ja'far terbunuh oleh fulan bin fulan. Kalau fulan bin fulan terbunuh oleh yang ketiga. Dari sini Sayyidina Ja'far sudah tahu bahwasanya beliau bakal meninggal dalam peperangan. Kenapa? Karena Nabi madahi bahwasanya kalau Ja'far terbunuh diganti yang lain. Nah, dari situ Sayyidina Ja'far sudah tahu bahwasanya bakal meninggal di dalam perang Mu'tah. Akan tetapi
Saking semangatnya beliau di dalam berjihad, di dalam meninggikan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau memegang dengan tangan kanan bendera keislaman, bendera Islam, dipenggal oleh kafir Quraisy, oleh musuh Islam. Ketika dipenggal, belum jatuh bendera langsung diambil oleh tangan Sayyidina Ja'far sebelah kiri. Dipenggal lagi. Setelah dipenggal, dipegang oleh sebagian dari tangan yang terpotong, diragap oleh Sayyidina Ja'far. Sangkal bubuhan musuh Islam. Akhirnya ditombak berapa tombakan, ditusuk berapa tusukan, dipanah berapa panahan, sampai puluhan ada. Hanyar Sayyidina Ja'far terjatuh dari medan perang. Sebelum jatuh bendera tadi langsung disambut oleh sahabat yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, ketika beliau terbunuh, langsung datang satu malaikat. Belum keringat nama malaikatnya siapa, entah malaikat Jibril atau yang lain. Akan tetapi datang satu malaikat untuk menawarkan Sayyidina Ja'far. Ya Ja'far, apa yang kau inginkan? Yang mana Sayyidina Ja'far ini diganti tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 sayap. Kata Sayyidina Ja'far, kalau kata malaikat bahasanya, ikam hendak masuk surga dari pintu mana aja diberi. Ikam hendak apa aja diberi. Akan tetapi Sayyidina Ja'far meminta, aku hendak bertamu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Sayyidina Ja'far meninggal, beliau terjatuh dari medan perang, datang malaikat menawarkan satu permintaan, dari situ Sayyidina Ja'far langsung bertamu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertamu, Rasulullah lagi duduk di mimbar, dikelilingi oleh para sahabat. Yang mana waktu itu Rasulullah menceritakan kejadian di perang Mu'tah langsung. Amun kita tuh live streaming, amun ini live streaming mungkin karena sudah ada canggih-canggih ini. Cuman Rasulullah seakan-akan beliau melihat di dalam, amun kita melihat TV nih, langsung Rasulullah menceritakan Sayyidina Ja'far terbunuh. Diceritakan secara detail oleh Rasulullah, yang mana hadir batan situ sahabat. Kemudian setelah terbunuh Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ja'far, datang Sayyidina Ja'far mengucap salam kepada Rasulullah. Yang hadir di situ sahabat mendengar salamnya Rasulullah. Ketika Sayyidina Ja'far mengucap salam, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," atau "Waalaikumsalam ya Ja'far." Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami di sini berdiam mendengar pian bercerita masalah perang Mu'tah yang terjadi sekarang. Kenapa pian mengucap salam?" Karena Sayyidina Ja'far datang kepadaku mengucap salam kepadaku. Nah, itu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Itu anaknya Abu Thalib. Jadi anaknya Abu Thalib itu orang-orang besar seberatan. Kenapa orang besar? Karena anugerah atau barokah. Walaupun Sidin Sayyidina Abu Thalib, Sidin kada Islam, cuman berkahnya di dalam anak-anak Sidin. Makanya kita rancak mendengar, walaupun kuitan kada alim, kuitan kada pintar, kuitan kada bisa ilmu agama, bareng anak percikannya. Kayak apa gerang anak tuh supaya kena percikan? Berkhidmat di dalam agama. Abu Thalib karena Sidin khidmah beliau, karena Sidin membantu dakwahnya Rasulullah, walaupun Sidin kada Islam, anak kena percikan. Seberataan anaknya Abu Thalib Islam bertahan, kecuali Thalib bin Abi Thalib, yang mana Sidin kada Islam. Itu Sayyidina Ja'far yang digelari dengan At-Tayyar. Ummu Hani yang kelima, Ummu Hani bin Abi Thalib. Wa ismuha Fahitah aslamat wa hajarat. Jadi sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari anaknya Abu Thalib itu Ummu Hani. Siapa gerang Ummu Hani itu? Amun kita rancak di dalam melihat Facebook atau Instagram atau yang lainnya yang berbau-bau dengan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dikatakan cinta pertamanya Nabi itu bukan Sayyidah Khadijah. Ya kada? Rancak pernah kita mendengar bahwasanya cinta pertamanya Nabi itu bukan Sayyidah Khadijah, akan tetapi seorang perempuan yang lain. Siapa gerang perempuan yang lain tadi? Ummu Hani. Ummu Hani yang dihendaki Rasulullah. Sebelum Sidin nikah dengan Sayyidah Khadijah, Sidin sudah berdatang lawan Abu Thalib bahwasanya hendak menikahi Ummu Hani. Akan tetapi ditolak oleh Abu Thalib. Ulun pernah mendengar ada beberapa faktor.
Waktu ulun mendengar di sana faktornya karena Ummu Hani waktu itu tuh sudah dilamar duluan oleh orang lain. Karena dikhitbah orang lain terdahulu, maka Rasulullah kada masuk. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kaum mengawini Ummu Hani. Adapun faktor yang lain belum pernah mendengar bahwasanya Abu Thalib kada akan menikahkan Rasulullah dengan Ummu Hani, takutan kalau pina ada permasalahan dalam keluarga, pecah keluarga. Karena Abu Thalib sayang benar lawan Nabi, pada hendak sampai Rasulullah ini meninggal pecah dalam keluarga. Nah, itu beberapa faktor. Cuman waktu belajar di Hadramaut, faktor yang pertama adalah bahwasanya karena Ummu Hani sudah dikhitbah langsung oleh orang lain. Jikalau Ummu Hani tadi kada dikhitbah oleh orang lain, mungkin sudah dikawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang terakhir adalah Jumanah bin Abi Thalib. Yang terakhir Jumanah bin Abi Thalib aslamat, dan Ummu Hani tadi orang Islam dan bahkan hijrah ke Madinah juga. Adapun yang keenam Jumanah bin Abi Thalib, sepupunya Nabi, aslamat Islam, wa bay'at, dan membayat Rasulullah, wa zawjuha Abu Sufyan bin Haris, dan beliau mempunyai suami namanya Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib bin ibnu ammiha. Fahaulai aulad Abi Thalib. Semua yang kita sebutkan tadi anaknya Abu Thalib. Islam semuanya kecuali Thalib bin Abi Thalib. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lah sebelum ditutup? Soalnya perintah dari pengurus masjid. Aman ada pertanyaan? Bagus lagi aja. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan dalam kita mengenal paman-pamannya Rasulullah, bibi-bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tambah cinta kepada kita, dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu taubatnya, bukakan kepada kita pintu ampunannya, bukakan kepada kita pintu maghfirahnya, dan bukakan kepada kita pintu rahmatnya. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir dalam majelis ini Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dikabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan orang tua kita, orang-orang yang telah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir dalam majelis ini. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang masih ada disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan panjang dengan keberkahan hadir majelis-majelis ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi wa kama wa salafuna salih al-Fatihah.